Shalom, pemirsa Lentera Kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Hari di mana kita merayakan hari keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Pembacaan kita dari Yehezkel 36 ayat 1 sampai 38. Dan tema kita Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Marilah saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pada hari ini kami mensyukuri dan merayakan keturunan Roh Kudus yang dicurahkan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yehezkel ini. Tuhan tolong kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu, sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian daripada Allah, dan kami dapat dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pemirsa Lentera Kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Saya akan mengambil bagian dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Pemirsa Lentera Kasih yang Kristus Yesus kasihi, apa yang dirasakan sebagai pemilik negeri dan tanah ketika diambil dan diduduki oleh orang lain atau oleh bangsa lain, lalu sebagai pemilik kita terbuang ke negeri orang, atau kita tinggal terpinggirkan di negeri kita sendiri, hidup diejek, bahkan iman kita pun dihina. Tuhan kita dilecehkan, dianggap sebagai yang tidak berdaya, lemah, dan tidak bisa menolong umatnya. Sampai tempat ibadah pun dihancurkan, rumah-rumah kediaman dibongkar, diratakan dengan tanah. Inilah saudara, gambaran Israel pada Yehezkel 36. Mereka dibuang ke Babel bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena mereka menajiskan tanah perjanjian dengan dosa. Nama Tuhan ikut tercemar di mata bangsa-bangsa lain. Saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, Yehezkel adalah seorang imam dan sekaligus nabi yang melayani pada masa itu. Ia menyampaikan firman Tuhan kepada Israel setelah Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan saat itu bangsa Israel hidup sangat memprihatinkan. Pemirsa Lentera Kasih yang Tuhan Yesus kasihi, pasal 36 ini berbicara tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan Allah tidak tinggal diam.
Allah yang kudus itu akan bertindak bukan karena Israel layak, bukan karena umatnya baik, tidak saudara. Tetapi ia bertindak karena namanya yang kudus. Kalau pasal-pasal sebelumnya berisikan penghakiman atas Israel dan bangsa-bangsa, kini Tuhan menegaskan tentang kasih-Nya. Yang pertama, janji pemulihan Tuhan itu ada dua hal. Yang pertama, pemulihan tanah yang dipulihkan. Dan yang kedua, pemulihan hati umatnya Israel yang diperbaharui oleh Allah. Tuhan peduli pada tanah yang dicemarkan. Yehezkel diperintahkan untuk bernubuat kepada pegunungan Israel secara fisik. Telah direbut dan diduduki, dikuasai oleh bangsa Edom dan bangsa-bangsa lain. Gunung-gunung Israel ini mewakili tanah warisan, tanah perjanjian yang telah Tuhan Allah berikan kepada Israel secara utuh. Saudara, telah diambil alih oleh sombongnya bangsa-bangsa itu, seolah-olah Allah tidak peduli dan membiarkan umatnya Israel. Tuhan mulai dengan membela gunung-gunung Israel. Gunung-gunung di sini mewakili tanah perjanjian yang dihina bangsa-bangsa. Dan pada ayat yang kelima, di sana dikatakan, aku berfirman dalam api cemburuku. Kata cemburu di sini, saudara, ini secara positif seperti suami yang membela istrinya. Mengapa Tuhan cemburu? Apa alasan Tuhan cemburu? Pertama, karena tanahnya dijarah. Tanah Kanaan bukan milik Israel saja, tapi milik Tuhan yang dipinjamkan kepada Israel. Jadi saat bangsa lain menjarah, mereka sedang menyerang hak milik Tuhan sendiri. Yang berikut, mereka mengambilnya dengan kesenangan dan penghinaan. Bangsa-bangsa itu, terutama Edom, menyerang bukan karena kebutuhan, tapi karena benci dan ingin mempermalukan Israel. Mereka melihat kehancuran Israel, kehancuran Yerusalem sebagai bukti bahwa Tuhan Israel lemah. Saudara, pemirsa, Lentera kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat peduli dengan nama dan kehormatannya. Dosa terhadap umatnya adalah dosa terhadap Dia. Tanah dan umatnya telah menanggung cela. Makanya Tuhan berbicara kepada gunung-gunung, bukit, lembah di Israel. Mereka adalah saksi bisu yang menanggung malu karena tekanan dan penjarahan, sehingga tanah yang seharusnya subur jadi tandus dan dikuasai musuh. Penghinaan kepada Allah terjadi. Bangsa-bangsa berkata, mana Tuhan mereka? Kalau Dia berkuasa, mengapa umatnya dibuang? Jadi celah yang ditanggung umat Israel bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Tuhan menegaskan, aku melihat penderitaan itu, aku tidak cuek, kecemburuanku dan kehangatan murkaku. Hal ini menunjukkan kemarahan Tuhan yang nyata terhadap ketidakadilan. Olehnya, saudara, Tuhan membalikkan situasi umatnya, dan itu segera terjadi. Musuh akan menanggung malu. Bangsa-bangsa di sekitar itu, mereka akan menanggung celah mereka sendiri. Janji pembalikan yang mana hukum ilahi akan bekerja. Pertama, Tuhan mengatakan Ia akan bersumpah. Aku mengangkat tanganku bersumpah. Hal ini menegaskan keseriusan janji bahwa pasti akan terjadi.
Yang kedua, rasa malu akan berbalik kepada bangsa-bangsa yang dulu mengejek Israel, akan dipermalukan. Ketiga, tujuan akhir adalah pemuliaan namanya. Ayat 23 menjelaskan semua yang terjadi itu supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan bertindak bukan hanya untuk membela Israel, tapi untuk menyatakan siapakah Dia sebenarnya. Untuk itu, saudara permisa Lentera Kasih yang diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebab pernyataan Tuhan, Tuhan adalah pembela umatnya. Kalau hari ini saudara merasa ditindas, difitnah, direndahkan karena imanmu kepada Allah, ingatlah bahwa Tuhan melihat, Ia peduli, Ia cemburu untukmu. Dia tidak meninggalkan, membiarkan umatnya untuk diperlakukan dalam ketidakadilan saat umatnya dihinakan dan dilecehkan ataupun nama Tuhan dinistahkan. Yang kedua, ada konsekuensi daripada dosa. Israel dibuang karena dosa mereka, tapi kasih karunia Allah lebih besar dari dosa. Ia sanggup memulihkan dan membalikkan malu menjadi kemuliaan. Kita juga tidak lepas dari dosa, saudara. Anugerah kasih pengampunan melalui Kristus pada salibnya. Darah Kristus membasuh celah dan dosa. Roh Kudus diberikan sebagai kekuatan kuasa Allah yang memulihkan dan menuntun kepada hidup baru dalam iman kepada Kristus Tuhan, memampukan saudara-saudara dan saya hidup bersaksi tentang Tuhan dan kehendak-Nya. Ketiga, Tuhan bekerja untuk namanya. Segala pemulihan Tuhan dalam hidup kita tujuannya bukan supaya kita nyaman, tetapi saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah dunia, supaya melalui kehidupan saudara dan saya sebagai umatnya, Tuhan dikenal, diketahui, diakui, diimani oleh bangsa-bangsa yang belum percaya kepadanya. Pemirsa Lentera Kasih yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita ketahui bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya tentang tanah, bahwa tanah akan dipulihkan. Israel akan segera kembali ke tanah perjanjian, dan gunung-gunung dengan pepohonan tumbuhannya akan bertunas kembali, memberi buah untuk umatnya Israel kembali. Tuhan berjanji melipat gandakan jumlah penduduk Israel, mereka akan beranak cucu. Keadaan dipulihkan bukan seperti semula, tetapi lebih daripada itu. Kota akan dihuni lagi oleh umatnya, dan reruntuhan-reruntuhan kota akan Tuhan bangun kembali. Mengapa Tuhan memulihkan? Apa alasan Tuhan mengadakan pemulihan itu? Saudara, dikatakan dalam ayat 16-23 itu, demi nama Tuhan. Tuhan memulihkan Israel bukan karena mereka telah bertobat sempurna. Mereka baik, tidak saudara. Waktu itu mereka belum bertobat. Saat janji pemulihan diberikan, Allah jujur tentang dosa Israel. Mereka telah menajiskan tanah perjanjian dengan penyembahan berhala, kekejaman, ketidaksetiaan. Israel dihukum dan dibuang karena dosa. Tapi di pembuangan pun nama Tuhan ternoda. Israel menajiskan nama Tuhan di sana. Jadi Tuhan memulihkan Israel, tanah dan umatnya, karena namanya yang kudus dan kemuliaannya.